berbahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pinang 07 Bu Elina yang SPD. Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Nani Rusmini SPD dan Ibu Eri Kurniawati SPD selaku Wakil Kepala SDN Pinang 07, Bapak Ibu Guru SDN Pinang 07 yang mewakili, serta Ibu Dewi Herlina SPD MM selaku pendamping dari Ibu Vina, Guru CGP di SDN Pinang 07. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat sore. Salam dari guru penggerak untuk ibu-ibu bapak guru yang hebat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu guru yang hebat dan pengajar praktik saya. Terima kasih telah dikasih waktu. Izinkan saya untuk memaparkan visi calon guru penggerak. Monggo Bu Ulan. Sebelum masuk ke paparan, saya seperti ke Bu Ulan tadi yang moderator akan berpantun. Sungguh indah burung merak, merak yang lucu, tokoh cerita fiksi. Bapak Ibu yang ganteng dan cantik, perkenankan kami untuk presentasi. Diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebentar dulu. Ini adalah profil gambar sekolah kita yang baru tadi pagi saya ambil. Ini yang terbaru. Ya, monggo bulan. Tujuan kegiatan kita adalah mengkomunikasikan visi sekolah dan prakarsa perubahan untuk mewujudkan generasi yang berprofil pelajar Pancasila. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai ngeliat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dari gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur palaran, bukan lagi pangkur palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung berkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Karya Insinyur Soekarno. Saat kita kecil dulu, kita sering ditanya, jika sudah besar mau jadi apa? Pada masa kecil kita pernah ditanya mengenai cita-cita. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, mau jadi apa jika sudah besar? Pada masa itu, sebagian besar dari kita dapat menjawab dengan percaya diri. Kita menjawab dengan bersemangat tentang profesi yang ingin kita geluti di masa depan. Padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Itulah visi. Visi adalah penggambaran harapan, cita-cita, atau tujuan yang ingin diwujudkan
warga sekolah. Perubahan itu sendiri perlu diprakarsai oleh seorang atau sekelompok orang. Dalam hal ini sepatutnya guru menjadi pemimpin perubahan itu sendiri. Visi yang diharapkan yaitu visi yang berpihak kepada murid. Tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Ibu pengajar praktik. Yang pertama, religius yang sudah kita laksanakan di sekolah, budi pekerti, nasional, dan mencerminkan nilai-nilai pelajar Pancasila, dan yang terakhir, kompeten. Visi guru penggerak yang sudah kita bahas di modul dan di sesi yang kemarin melalui LMS, terwujudnya peserta didik yang kreatif, mandiri, dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita buat dasarnya adalah dari profil pelajar Pancasila. Dan biar gampang diingat gitu ya Bu ya, kita buat kata-kata atau slogan yang gampang cepat ingat, baik gitu. Dimana baik itu beriman dan berakhlak mulia. Pasti tentu kita menginginkan anak-anak didik kita mempunyai bekal atau mempunyai iman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang selanjutnya A itu aktif. Tentu di sini juga kita sudah sih sebenarnya melaksanakan ini ya, mohon maaf. Selama ini juga kita sudah merespon, menstimulus anak-anak kita biar aktif gitu. Cuma di sini mungkin biar konsisten, biar terus-terus kita sebagai guru dan anak-anak pun akan terus tetap aktif, inovatif, kreatif dan mandiri. Nah, seperti itu. Namun kita pun sekolah ini sudah melaksanakan itu. Yang penting kedepannya lebih komitmen lagi, lebih konsisten dan mungkin lebih lagi. Mungkin seperti itu kali Bu ya. Yes. Lanjut Bu Ulan. Prakarsa perubahan berdasarkan visi yang pertama, menciptakan peserta didik yang kreatif dan inovatif. Yang kedua, membentuk peserta didik yang mandiri. Ini saya rasa kita semua guru sebagai pendidik pasti punya cita-cita agar semua peserta didik kita yang terbaik lah ya, yang terbaik dan dari masa ke masa dan sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Selanjutnya, kegiatan kita selanjutnya adalah membahas dan menganalisis visi sekolah. Kalau tadi kan itu visi saya sebagai calon guru penggerak, ya nanti kita akan membahas tentang visi sekolah kita. Yang selanjutnya, merumuskan visi sekolah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai visi sekolah, yang pertama, inisiatif perubahan yang dapat dilakukan itu secara bersama kepala sekolah, guru, dan orang tua, yaitu komite. Kolaborasi orang tua, guru, dan kepala sekolah. Oke. Selanjutnya, bentuk kegiatan yang dilakukan. Bentuknya kegiatan apa sih yang harus kita lakukan untuk mencapai visi kita ini? Seperti itu. Terus selanjutnya, langkah konkret dalam merealisasikan rancangan perubahan. Jadi ketika kita ada visi, pasti ada program, ada perencanaan, dan selanjutnya nanti harus ada tindak lanjut. Seperti itu. Nah, ini kita harus melengkapi kalimat rumpang ini ketika kita sudah masuk diskusi ya. Nah, nanti kita akan diskusikan seperti apa visi kita. Mungkin boleh bulan visi yang ini, visi kita yang lama mungkin bahasanya ya Bu ya, yang perlu nanti diprakarsai lagi, yaitu mewujudkan pendidikan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, cerdas, berprestasi, serta berwawasan lingkungan dalam semangat Pancasila. Nah, di sini kita Bapak Ibu, kita mau bukan merevisi ya, bukan. Tapi kita di sini mari sama-sama merumuskan apakah sudah sesuai dengan kalimat rumpang yang pertama ini. Kita memimpin murid-murid yang seperti apa? Lalu nanti kalau udah selesai itu baru kita lanjut ke yang kedua. Nih, di sini saya siapkan kertas kita untuk berdiskusi. Visi sekolah kita sekarang sudah seperti apa? Boleh Bu? Ya.
Ini visi sekolah kita, mewujudkan pendidikan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, cerdas, berprestasi, serta berwawasan lingkungan dalam semangat Pancasila. Ya, yang pertama kita masuk ke yang nomor 1 tadi ya. Kita memimpin murid-murid yang seperti apa sih kira-kira gambaran kita untuk kedepannya? Memimpin murid-murid yang seperti apa? Kita langsung diskusikan. Boleh diskusi nanti ya, nanti dibacakan. Iya boleh. Enaknya kita aja. Yang penting menyenangkan bagi kita dan kita bisa menginspirasikan ini. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa ke depannya. Oke, kita lanjut ke murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa seperti apa murid kita di sekolah ini. Ke depan sekolah kita ini anak-anak didik kita seperti apa. Dan yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah ini paham bahwa bagaimana Bapak Ibu? Sudah selesai? Biar kita diskusikan. Setelah nanti kita diskusikan bersama-sama ya, yang kalau menurut saya kita itu memimpikan murid-murid yang terutama itu adalah murid-murid yang berakhlak mulia. Karena saya itu berusaha supaya saya itu bisa melihat anak-anak berkata bagaimana, berbuat apa. Oleh karenanya itu saya mengajukan kepada bendahara untuk menyediakan memfasilitasi sekolah kami ini dengan CCTV di berbagai sudut. Nah, itu tujuan saya di sini mengadakan seperti itu. Ya, jadi maksud saya agar sikap, perkataan dan perbuatan anak-anak itu bisa terpantau. Jadi memang kami pada dasarnya sih ingin anak-anak kami yang kami didik itu mempunyai akhlak yang mulia, ya. Kita percaya murid adalah ibarat seperti tunas yang akan tumbuh semakin besar, namun dalam pertumbuhannya tergantung bagaimana kita akan merawatnya. Diskusi dari kelompok kami yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, yaitu murid yang mempunyai sifat yang bernalar kritis. Karena ketika anak-anak bernalar kritis berarti kita tahu kemampuan anak-anak sudah berkembang sampai sejauh apa. Ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa ya? Kita mengutamakan ada banyak salah satu ya, kita mengutamakan kebutuhan anak-anak. Jadi kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Anak yang satu dengan anak yang lain memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, makanya kita harus bisa menyesuaikan anak ini dan kebutuhannya apa, terus kita menyesuaikan cara gaya belajarnya. Itu saja kebutuhan. Oke, terima kasih. Yang di belakang Bu Endang, Pak Ali. Yang ketiga boleh. Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berkarakter untuk menghasilkan anak yang berakhlak mulia.
murid di sekolah kita sadar murid Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mengembangkan dan menjalankan minat bakat. Banyaknya ekskul di sekolah kita yang sudah berjalan, baik dari ekskul Arawi, Silat, dan ada juga sekarang yang komputer, terus ada juga ekskul banyak. Jadi kita mengembangkannya lewat berbagai macam ekskul itu. Ya bukan hanya akademik saja, tapi non akademiknya juga di sekolah kita yakin bahwa guru-guru di sini tuh bisa mengembangkannya. Saya nambahkan dulu ya, silakan Bu. Untuk mewujudkan pendidikan itu sesuai kebutuhannya peserta didik. Mewujudkan pendidikan itu harus sesuai dengan zamannya, tidak lagi mengacu pada pendidikan yang dulu. Karena selama ini orang mengacu dulu pendidikan seperti ini, dulu. Padahal sesuai perkembangan zaman, pendidikan itu sudah maju. Apalagi sekarang pendidikannya sudah kurikulum merdeka. Maka pendidikan yang kita lakukan di sekolah harus sesuai dengan tuntutan zaman. Karena perkembangan anak berbeda. Iptek sekarang lebih maju dibandingkan yang dulu. Maka pendidikan itu harus sesuai, harus ada IT-nya, seperti perkembangan zamannya, sehingga pendidikan yang dicapai oleh anak-anak dapat memfasilitasi peserta didik untuk berkembang dengan maju. Terima kasih buat teman-teman semua. Tepuk tangan kita semua. Kita lanjutkan. Tadi yang pertama, kepala sekolah berkarakter baik, cerdas, berprestasi dan memiliki wawasan yang luas. Yang dari teman guru mempunyai sifat bernalar kritis, berakhlak mulia, mempunyai ideologi Pancasila. Yang diantara yang tiga ini sepertinya semua berkesinambungan ya Bapak Ibu ya. Tinggal nanti kita mungkin rangkum ya. Oke, terus yang kedua tadi dari buku kepala sekolah, kita percaya bahwa murid adalah kertas yang sudah mempunyai goresan halus. Dari buku wakil kepala sekolah tadi ibarat seperti tunas yang akan mudah semakin besar, namun pertumbuhannya tergantung kita yang merawatnya, tergantung kita guru atau sekolah seperti itu. Nah, dari teman guru mempunyai karakter yang berbeda dan kognitif yang berbeda-beda sesuai kebutuhannya. Artinya kita harus mengerti kebutuhan anak-anak itu berbeda-beda. Terus yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan keselamatan peserta didik kalau dari ibu kepala sekolah. Kalau dari wakil kepala sekolah tadi, yang ketiga berakhlak kognitif itu akan sendirinya mengikuti seperti itu ya. Terus dari rekan guru sesuai kebutuhan peserta didik. Ada lagi pembelajaran yang berakhlak mulia. Lalu selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa peserta didik mempunyai akhlak yang baik. Dari wakil kepala sekolah tadi, latar belakang anak-anak yang bermacam-macam, berarti masuk lagi seperti yang tadi kita harus memahami latar belakang anak-anak ya. Terus teman guru, sekolah mendidik siswa-siswa dengan menciptakan akhlak yang mulia, cerdas, kreatif, dan inovatif. Terus yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk mampu menciptakan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan. Wakil kepala sekolah tadi dapat mendidik anak-anak berkarakter, juga berprestasi dan berakhlak mulia. Dari teman guru, mendidik peserta didik sesuai dengan kemampuannya, mengembangkan minat dan bakat siswa seperti ekskul yang telah diterapkan di sekolah kita. Yang terakhir tadi, saya dan guru lain di sekolah ini paham bahwa kami adalah agen perubahan dari kepala sekolah. Dari wakil kepala sekolah tadi, ini adalah tantangan bagi kita semua untuk dapat mewujudkan visi kita semua. Seperti itu juga dengan dari rekan sejawat, visi sekolah harus kita terapkan langsung ke peserta didik. Terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dewi, dan teman-teman sekalian. Kita sudah mendiskusikan tentang visi sekolah kita. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu visi sekolah kita. Apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Yang tadi kita rumuskan itu sudah termasukkah di situ gambaran yang jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita?
Siap. Visi sekolah kita mewujudkan pendidikan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, cerdas, berprestasi, serta berwawasan lingkungan dalam semangat Pancasila. Ini visi kita yang lama. Ketika kita tadi berdiskusi, sudah sesuai belum sama visi yang lama ini, atau mungkin ada perubahan yang ingin kita masukkan lagi mungkin? Sepertinya sudah sesuai ya. Udah Bu, semangat Pancasila. Iya. Mewujudkan pendidikan, jadi melakukan pendidikannya atau pelajarannya. Di sini mewujudkan pendidikan itu maksudnya semuanya, ya, antara Guru, siswa, dan juga tekniknya. warga sekolah. Jadi kita masuknya ke umum Bu, yang jadi pendidikan berarti kan semua terlibat. Seperti itu Bu. Sebaiknya seperti apa Bu? Luas. Sebaiknya mewujudkan peserta didik gitu, warga sekolah. Semuanya ya. Iya, jadi gini Bu, ini mewujudkan jadi pendidikan yang beriman, baik itu gurunya punya pendidikan yang beriman, baik itu siswanya, baik itu seluruh warga sekolah tersebut, seperti itu Bu. Kalau visi misalnya Kak, Kalau siswanya tidak, berarti pendidik aja. Pendidik apa peserta didik? Peserta didik. Karakter, cerdas, berprestasi, serta berwawasan lingkungan dalam semangat Pancasila. Lingkungan global mungkin buat apa seperti apa? global, mungkin semangat Pancasila lebih belajar Pancasila sesuai dengan kebutuhan. Berprestasi serta berwawasan lingkungan sesuai dengan terhadap nilai Pancasila. kebinekaan global. Wawasan global, Iya. Berwawasan lingkungan global itu kan misalnya teknologi sesuai dengan zaman kan dulu. Kalau lingkungan kan nanti global ya. Karena sih kan berbeda ya. Kan kalau wawasan itu kan daya pola pikirnya gitu kan. Lingkungan beda lagi kan. Tapi karena kita kan di kita buku yang singkatan itu yang
PH-nya ya? Iya. PH kebinekaan ya? Iya. Oke. Sudah menunjukkan visi yang sudah kita rumuskan tadi, sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain. Apa Bapak Ibu yang membuat pembedanya? Yang berprestasinya kayaknya ya. Soalnya gini Bu Dewi, kita walaupun kelihatannya sekolah kita gedungnya beda dengan gedung yang sebelah ya karena mereka dapat renov pada saat itu, kita belum pernah direnov. Jadi jangan lihat kulitnya. Kita ini selalu dapat juara, selalu berprestasi dalam minat dan bakat seperti nari. Kita itu sudah standar nasional ya, provinsi, nasional malah. Betul, baik itu lomba nyanyi, pantomim dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi itulah yang membedakan sekolah kita dengan sekolah yang lain. Makanya kita angkat visi ini berprestasi, karena kita memang keunggulan mungkin ya, profil kita yang paling utama itu bagaimana, walaupun semuanya ya Bu Dewi ya, berprestasi ini kita selalu meningkatkan gitu loh, dan puji syukurnya selalu meningkat seperti itu Bu. Oh iya, sama Bu. Jadi kita juga sering sekali, bukan sering lah ya, hampir dapat selalu lomba seperti lomba ajan, loketan, bil dacil, seperti itu Bu. Iya, kebiasaan sholat duha seperti itu. Terus yang masuk siang diberikan waktu untuk sholat zuhur berjamaah. Yang non-muslim pun ya ada lomba baca Alkitab, nah seperti itu, dan ada leadership song dalam nyanyi berganti-gantian seperti itu Bu. Oke, berkarakter seperti apa Bapak Ibu? Sudah dibiasakan dengan kita yang tadi 5S ya. Iya. kita sebagai guru menyambut peserta didik di pintu gerbang, yaitu memberikan salam. 5S. 5S, betul. Jadi kita di sini dibiasakan oleh Bu Kepala Sekolah untuk piket setiap sekali seminggu kita bergiliran untuk menyambut peserta didik yang salam, sapa, senyum, dan kita juga betul sopan santun Bu, seperti itu. Ada tambahan dari Bu Dewi, mungkin di situ karakternya ditambahin Pancasila. Oh boleh Bu, berkarakter Pancasila. Oh di sini Pancasilanya tadi Bu ya. Cerdas, laki, yang tadi ya, prestasi sebuah Iya. akademiknya ya, menyanyi, menari, bakat minat ya. Kalau akademiknya sudah pasti ya. Ya, kebetulan Bu, selama ini pun kita tidak pernah ketinggalan, baik itu lomba-lomba baik itu lomba olimpiade yang lain pun kita selalu dapat juara, walaupun tidak selalu juara satu sih, kadang-kadang ada kalanya juara 2 seperti itu Bu. Dan rata-rata dari kelas 6 pun ketika mereka lulus, kalau zaman dulu namanya Bu ya, kebetulan saya pun kelas 6 namanya gitu, kita nggak selalu ketinggalan, bahkan kita selalu 5 besar sekecamatan seperti itu Bu. Banyak diterima sekolah negeri banyak ya. Berwawasan lingkungan itu Kita ada program kayak lagi tahap perbaikan. Kita juga ada anak-anak kayak Anak-anak juga diajarkan ikut Bu, serta menyiram tanaman, yes, bergantian tiap hari. iya, seperti itu. ngasih makan ikan juga ada. Kita di belakang ada taman juga Bu, ada kolam ikan. Berarti sudah mencakup ya. Sudah. Sudah mencakup
sekolah kita itu sudah berpihak kepada murid. Yang paling pertama tadi yang mewujudkan pendidikan tadi Bu ya. Nah, sekarang sudah langsung ke peserta didiknya. Jadi benar-benar berfokus kepada peserta didik. Visi sekolah sudah berpihak kepada murid. Jika visi masih berupa slogan, mari kita warga sekolah untuk membuatnya lebih terdeskripsikan. Jika visi sudah berpihak kepada murid, mari kita lakukan identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala isinya. Sekian ya, terima kasih. Bunga melati, bunga selasi, buah semangka, buah alpukat. Sampai di sini dan terima kasih. Semoga presentasinya bermanfaat buat kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan dan saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami untuk acara ini. Wassalamualaikum